Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesediaan dari kawan-kawan semua, baik yang presentasi hari ini maupun yang bersedia hadir untuk nonton gitu ya. Nah, hari ini kita akan langsung aja ke sesi presentasi untuk UTS kita. Di kelompok 1 ada Gilang dan kawan-kawan gitu aja, nanti sekali dipresentasi saja langsung. Durasi total 15 menit. Ya, jadi kalau bisa menjelaskan ada 10 menit maksimal, kita bisa diskusi sampai 5 menit ke depan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, nanti bagi kawan-kawan yang lain yang nonton, yang tidak sedang menjelaskan, itu bisa di-mute aja mic-nya, di-mute mic-nya nanti ya. Nah, agar bisa lebih fokus lah yang presentasi. Oke, kepada Gilang Falevi dan kawan-kawan, silakan untuk mempresentasikan, dipersilakan. Siapa yang mempresentasi antara dari kelima orang ini bebas, silakan. Bentar Pak, Gilangnya lagi keluar Pak. Mungkin si Agusnya mungkin. Ya, sebentar ya Pak. Oh, ya. Apakah saya sudah muncul? Dah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok Gilang Falevi sebagai moderator awal. Kami di sini akan mempresentasikan tentang multi-level feedback QA. Di sini saya memiliki anggota yang pertama itu Gilang Falevi, Agus Pribowo, Afrian Sulistyo, Kalis Iqbal Arfan, dan yang kelima Muhammad Rifaldi Putra. Materi ini sudah dibagi-bagi. Materi yang pertama ini mungkin akan dibacakan kepada rekan saya. Pada Rifaldi, silakan untuk dibacakan materinya. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu multi-level feedback. Untuk membangun jadwal seperti itu, kami akan menjelaskan dasar algoritma di belakang antrian umpan balik multi-level. Meskipun spesifik banyak yang diimplementasikan berbeda, sebagian besar pendekatan serupa. Dalam perawatan kami, multi-level feedback memiliki sejumlah cenderung yang berbeda. Masing-masing menetapkan tingkat prioritas yang berbeda pada waktu tertentu. Pekerjaan ini untuk menjalankan adalah pada satu antrian. Multi-level feedback menggunakan prioritas untuk memutuskan pekerjaan mana harus dijalankan pada waktu tertentu. Pekerjaan dengan prioritas lebih tinggi, misalnya pekerjaan di antrian lebih tinggi, dipilih dijalankan. Tentu saja lebih dari satu pekerjaan mungkin berada dalam antrian yang diberikan, dan mereka telah prioritasnya sama. Jadi kita sampai pada dua aturan pada pertama untuk multi-level feedback. Aturan pertama, jika prioritas A besar prioritas B, maka A berjalan, B tidak. Aturan kedua, jika prioritas A sama dengan prioritas B, A dan B dijalankan dalam RR. Kunci untuk penjadwalan multi level feedback karena itu terletak pada bagaimana set penjadwal prioritas.
daripada memberikan prioritas tetap untuk setiap pekerjaan. Multi-level feedback bervariasi prioritas pekerjaan berdasarkan perilaku yang diamati. Jika misalnya pekerjaan berulang kali melepaskan CPU sambil menunggu input dari keyboard, multi-level feedback akan menjaga prioritasnya tetap tinggi. Karena ini adalah cara yang interaktif proses mungkin berperilaku. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan menggunakan CPU secara intensif untuk waktu yang lama periode waktu, multi-level feedback mengurangi prioritasnya. Dengan cara ini, multi-level feedback akan mencoba untuk belajar tentang proses saat mereka berjalan, dan dengan demikian gunakan riwayat pekerjaan untuk memprediksi perilaku masa depan. Baiklah, itu mungkin penjelasan dari Rivaldi tadi tentang apa itu multi-level feedback QA. Nah, di sini akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Gilang, yaitu di bagian slide ketiga. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari Muhammad Rivaldi Putra tentang multi-level feedback QA. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level QA. Perbedaannya ialah terletak pada algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Ini tentu saja menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Dan untuk pada penjelasan yang ketiga, yaitu jika kita mengedepankan gambar seperti apa antrian itu nantinya, instan yang diberikan, kita mungkin melihat sesuatu seperti yang berikut. Pada gambar 8.1, pada gambar ini dua pekerjaan A dan B berada pada tingkat prioritas tertinggi, sementara pekerjaan C ada di tengah, yaitu pada Q 4, dan pekerjaan D berada di prioritas terendah. Mengingat kami saat ini pengetahuan tentang bagaimana multi-level feedback QA bekerja, penjadwalan hanya akan mengganti waktu antara A dan B karena merupakan pekerjaan dengan prioritas tertinggi di sistem. Pekerjaan buruk C dan D bahkan tidak akan pernah bisa dijalankan. Tentu saja hanya menampilkan snapshot statis dari beberapa antrian yang tidak benar-benar memberi Anda gambaran tentang bagaimana multi-level feedback QA bekerja. Yang kita butuhkan adalah di bawah. Sekian penjelasan saya tentang slide keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari apa penjelasan Gilang tentang multi-level feedback QA. Nah, saya akan melanjutkan apa itu pekerjaan jangka panjang dalam multi-level feedback query. Mari kita lihat beberapa contoh. Pertama, kita akan melihat apa yang terjadi ketika ada telah menjadi pekerja lama dalam sistem. Gambar 8.2. Bisa dilihat gambarnya. Di sana ada contoh yaitu pekerjaan masuk pada prioritas tertinggi atau Q2. Itu termasuk ke dalam prioritas tertinggi. Setelah satu irisan waktu pada 10 ms mengurangi pekerjaan itu prioritas 1, dan dengan demikian pekerjaan ada di Q1.
setelah berjalan pada Q1 untuk sementara waktu slice dalam sistem Q0, di mana itu tetap jika Anda yang semua pekerjaan itu kosong, maka dia akan diturunkan kepada Q0. Kemudian jika pekerjaan sudah penuh kembali, maka dia akan langsung dinaikkan ke dalam bentuk prioritas tertinggi. Ya akan dikerjakan dalam waktu yang sama bersama-sama menggunakan satu CPU. Nah, dari contoh pekerjaan jangka panjang ini cukup saya jelaskan. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya Afrian Sulistyo. Kepada Afrian saya persilakan. Oke, sebelumnya nih waktu kita masih ada tinggal 3 menit. Langsung to the point atau penjelasan seperti apa? Silakan apa ya? Saya pinkan ya. Oke, Afrian silakan. Halo Afrian. Halo. Ya, silakan Afrian. Nih. Silakan Afrian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Agus tadi tentang pekerjaan jangka panjang dari multi level feedback queue. Jadi secara ringkas, Pendek, Yan. jangka pendek. Jadi secara ringkas, karena mengingat waktu, multi level feedback queue itu adalah sebuah algoritma yang menjadwalkan yang hampir mirip dengan multi level queue. Hanya saja dalam algoritma ini, algoritma multi level feedback queue, proses yang sedang dieksekusi bisa berpindah menuju antrian yang lain. Nah, di sini dan beberapa parameter multi-level feedback queue. Yang pertama itu adalah jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Dan 4, waktu menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah. Kelima, antrian mana yang akan dimasukkan proses yang membutuhkan. Nah, secara ringkasan bisa kita lihat rangkaian aturan multi-level feedback queue yang disempurnakan. Aturan pertama, jika prioritas A lebih besar dari B, maka A yang berjalan dan B tidak. Aturan kedua, jika prioritas A sama dengan prioritas B, A dan B dijalankan dengan mode round robin atau RR menggunakan time panjang atau kuantum dari antrian yang diberikan. Aturan ketiga, jika suatu pekerjaan memasuki sistem, ia ditempatkan pada posisi tertinggi prioritas atau antrian paling atas. Dan aturan yang keempat, setelah pekerjaan menghabiskan jatah waktu pada tingkat tertentu atau terlepas dari beberapa kali ia melepaskan CPU, prioritasnya adalah berkurang. Misalnya pergerakan turun satu antrian. Aturan kelima, setelah beberapa periode waktu second, pindahkan semua pekerjaan dalam sistem ke antrian paling atas. Nah, di sini sekian ringkasan dari presentasi kelompok pertama, yaitu tentang multi-level feedback queue. Oke, Saya kembalikan lagi kepada Agus sebagai pembawa. mau berita. Baiklah. Itulah tadi beberapa contoh dan aturan-aturan untuk multi-level feedback queue. Nah, di sini karena materi kami sudah selesai, maka kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf, bila ada kekurangan bisa ditambahkan di komentar pada grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, terima kasih kepada siapa tadi ini, Agus dan teman-teman. Saya ingin cek dulu
ada si Iqbal sudah hadir belum di Khalis Iqbal Arfan? Gilang gimana Gilang? Si Khalis sudah hadir Gilang? Ini Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 1. Singkat saja untuk juga masukan bagi kelompok lain nanti mungkin bisa dari waktu bisa dimaksimalkan ya 15 menit ya. Arti kata 15 menit bisa menceritakan apa itu algoritma yang dipilih, bagaimana cara kerjanya. Jadi singkat saja, tapi intinya tuh yang menerima nilai itu dapat paham gitu. Pasti bagaimana sih modelnya ini. Tanpa harus tekstual, jadi harus tanpa harus baca pun. Untuk kelompok berikutnya itu masukan saya. Nah, oke, kita beralih ke kelompok 2, kelompoknya si Aldi Firdaus. Aldi sudah hadir, sudah join nih? Sudah, Pak. Yang mana nih? Yang mana nih? Oh, yang Aldi ini. Oke, Aldi. Coba saya absen dulu dah. Aldi Firdaus. Videonya bisa diaktifin sebentar. Kameranya maksudnya. Kamera bisa diaktifin. kali itu kan masuk Pak. Mana dia? Lumayan ya, 20 orang lumayan ini ya, lumayan agak ngelag ya. Oke, Aldi Firdaus dia langsung aja. Aldi Firdaus boleh. Bentar, Pak. Kurang. Yang lain mungkin bisa matikan kameranya kawan-kawan supaya tidak terlalu ngelag gitu di room kita nih. Yang punya presentingnya. Santai ya, coba nanti kan nama-namanya. Aduh, saya nggak punya nama-namanya ya. Nama-nama kelompok orang ini. Geser sedikit aja ke namanya ya. Langsung ke gambarnya, Pak. Oke, silakan langsung kelompok Aldi boleh di presenting langsung. Tidak ada waktunya nih. Gimana cara masukin gambarnya, Pak? Tadi sudah masuk tadi, tinggal apa namanya? Udah masuk tadi slide-nya udah saya tadi. Ini udah masuk, Pak. Sudah, oke, mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempersembahkan FS, yaitu First Come First Served, yang beranggotakan saya sendiri Aldi Firdaus, Cynthia Huta Huruk, Hasnia Putri, Ahmad Rifai, dan M. Vicky Aditya. Yang presentasinya yang akan dibacakan oleh Anggi
Untuk Anggi dipersilakan. Anggi. Iya. Anggi. Asnya. Tolong Pengertian bacakan. dari aku udah nih. Pengertian dari FC, FS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dulu akan dilayani oleh dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya sampai selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Untuk contoh soal akan dibacakan oleh rekan saya, Asnia. Contoh soalnya, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 01, 2, 2, 5, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, B, 3, 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaannya, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Kapan eksekusinya? Hitung turnaround time berata-rata TA. Rumusnya TA sama dengan waktu tunggu tambah lama eksekutif. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi kurang waktu tiba. Jadi, waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi kurang waktu tiba. Jawabannya seperti yang ada pada di sini, yang ada pada di tabel. Untuk slide selanjutnya akan dibaca oleh Ahmad Rifai. Untuk Ahmad Rifai, silakan. Kelemahan dari algoritma ini, waiting time rata-rata cukup lama. Kedua, terjadi konvoy efek, yaitu proses-proses menunggu lama untuk satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterpret oleh proses yang lain. Oke. Baiklah, terima kasih atas sekian dari presentasi kami. Kalau kita ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, mantap. Ya, saya maafkan kalau minta maaf tadi. Ya, ini masih ada waktu 4 menit lagi. Nah, yang Asnia, Muhammad Fikri ada? Muhammad Fikri Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lengkap, Pak. Satu lagi siapa? Satu lagi si Rifai ada tadi ya? Ada, Pak. Oh, ini ada yang storing. Sudah selesai ya, Pak? Jadi udah kayak nanti kita masih ada waktu sedikit lagi kayaknya Chania tuh ini sedikit dulu ya. Kita mute kan dulu.
Boleh deh kita ya apa namanya ada saya akan saya share lah seperti itu. Oke boleh kelompoknya Irfan Ham Ham Ya, Pak. Oke, ya, oke. Geraldo Novelik ada, Ada, Pak. Milano Putra, Ada, Pak. Ada, Pak. kemudian bertiga ya. Ada satu lagi nggak? Ya, Pak. Irfan berapa orang anggotanya? 3 orang ya? Ketiganya, Pak. Oke, bertiga. Nah, mantap. Nah, kepada Irfan saya persilakan lah. Caranya gimana, Pak? Katrok kamu nih, Pak. Kita nagih Google Meet, Pak. Oke, siap. Ya. Ada slide-nya sudah dibuka ya. Itu ada present now di kanan bawah. Present now di kanan bawah itu diklik. Ada kelihatan? Tanda panah ke atas, ada kotak dalamnya tanda panah ke atas. Mana di kamera, Lik? Yang lain boleh di mute dulu. Nah, Udah, Pak. oke lagi loading dulu. Nah, silakan slide presentasinya ditampilkan. Kamu pakai handphone ya? Saya pakai handphone, Pak. Nah, siapa yang punya slide-nya di antara bertiga nih? Bisa presentasi. Sekarang lagi buka laptopnya, Pak. Gitu, Pak. Enggak ngerti dia sehari, Pak. Maaf, Pak. Jadi ini saya pakai handphone, laptopnya lagi offline ya. Buka laptop aja, Pak. Ya, mungkin ada di antara Geraldo yang atau Vilano nih yang punya filenya bisa ngebantu untuk share itunya. Geraldo sama Vilano. Klik. Oi. Ada slide presentasi kemarin. Lagi break. Apa tuh? Kemarin masih ada nih. Lagi apa pula? Presentasi kemarin udah kirim di grup. Iya kan itulah. Aku buka di HP tadi soalnya. Apa kan nggak tahu lah cara tadi kan. Maaf ya. Buka di HP coba. Satu. Ya sambil menunggu. Kayaknya memang kalau Gimit ini nih, kalau audiensnya besar, nggak jadi nge-lag deh ya. Nggak apa-apalah, ini keputusan bersama. Oke, sambil kelompok Irfan menyiapkan, saya sapa dulu lah kawan-kawan nih. Assalamualaikum bagi yang baru bergabung. Nah, jadi kita coba ini yang online itu seperti apa. Nah, sebenarnya di menambah wawasan kawan-kawan. Apa namanya? Bagaimana cara kita bisa melakukan friends,
Mana, Ikhwan? Baru sedang berjalan, Pak. Lagi loading. Nampak tuh, chatnya nampak. Ya, Pak. Pan. Aduh, gimana nih anak milenial? Aduh. Itu dari Yayang yang masuk ya. Ajar, oke, langsung screenshot ya, semuanya screenshot. Ya. Langsung direkam, di screenshot. Nah, nanti kita publish di grup rame-rame. Ya, yang ketahuan berasap tadi udah saya screenshot tadi tuh. Oke, kita tunggu ya. Ini udah 4 menit berjalan nih. Semoga tidak sampai 15 menit. Bisa, Pan. Nggak bisa, baik. Atau matikan kamera, karena galang tuh. Matikan kamera sama suara kalau membuka sesuatu, Pan. Aduh, gimana ini mau gibah juga nampak. Pan bisa, Pan. Klik. Bisa, Pan. Iya bisa, Lek. Antar aku coba, Pan. Coba, Lek. Lagi apa deh, Lek? Coba dari buka aja video. Udah bisa, Pan? Udah, Gilik. Coba, Gilik. Udah, Pan. Nah. Tapi aku nggak bisa nengok itu ya, Pan. Google Meet-nya, Pan. Memang nggak bisa, loh. Harus di sini terus. Pak, langsung buka aja, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalian dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang jadwalan tugas. Saya sendiri, anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, yang kedua Geraldo Felix, dan ketiga Ibnu Fitra. Presentasi pada malam ini akan disampaikan oleh Ilano Fitra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami.
tentang penjadwalan dengan prioritas. Apa itu scheduling? Ini merupakan konsep utama dalam multitasking, sistem informasi, multiprosesor, dan sistem operasi baterai. Scheduling adalah cara atau metode berbagai proses dilaksanakan pada CPU, di mana biasanya terdapat lebih banyak proses yang dijalankan daripada jumlah CPU yang tersedia. Hal ini diatur oleh software, scheduler, dan dispatcher. Penjadwalan prioritas. Penjadwalan proses merupakan basis sistem operasi sistem program dengan mengalihkan proses dengan antara proses yang ada. Sistem operasi membuat sistem komputer menjadi lebih produktif dan efisien. Sasaran multiprogramming adalah mempunyai proses yang berjalan dieksekusi di setiap waktu untuk memaksimalkan utilitasi proses. Untuk sistem komputer dengan proses tunggal atau disebut sistem uniprosesor atau single processor, maka tidak lebih dari satu proses yang berjalan atau running. Baiklah, saya dilanjutkan oleh saudara saya, Irfan Andri. Irfan ya. Dan suara itu. Dari jalan prioritas jalan proses dan operatif mengalihkan di antara proses dan menjadi lebih efisien. Sasaran multiprogramming adalah mempunyai proses yang berjalan di eksekusi setiap waktu dan utilitas komputer dengan tunggal. Itu disebut sistem prosesor atau tidak lebih yang berjalan. Penjadwalan prioritas. Penjadwalan itu algoritma penjadwalan prioritas. Prioritas dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan proses dengan prioritas tertinggi untuk prioritas yang sama dengan penjadwalan prioritas adalah setiap proses dari prioritas dan proses tinggi running untuk mendapat jatah waktu pemproses. Prioritas dapat diberikan secara satu prioritas statik atau static prioritas, prioritas dinamis atau dynamic prioritas, tiga prioritas statis, empat prioritas statis, berarti prioritas. Algoritma penjadwalan prioritas. Algoritma penjadwalan prioritas adalah sebagai berikut. Setiap proses akan mempunyai prioritas bilangan integer. Beberapa sistem menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses dengan prioritas rendah, dan sistem lain juga menggunakan integer urutan kecil untuk proses tinggi. Di dalam teks ini dia menunjukkan bahwa merupakan prioritas tertinggi. Dalam algoritma ini ada dua skema, yaitu preemptif dan non preemptif. Selanjutnya kesimpulan. Sebuah algoritma SJF hanyalah sebuah algoritma di mana prioritas adalah kebalikan dari tingkat CPU berikut meledak. CPU yang lebih besar meledak, prioritas yang lebih rendah, dan sebaliknya. Dua, perhatikan bahwa kita penjadwalan dalam hal prioritas tinggi dan prioritas rendah. Prioritas pada umumnya beberapa tetap sasaran angka 0 sampai 7 atau 0 sampai 4035. Namun tidak ada kesepakatan umum tentang apakah adalah prioritas tinggi atau rendah, rendah atau untuk memilih prioritas menggunakannya nomor rendah untuk prioritas tinggi. Pekerjaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Dalam teks ini kita menggunakan angka rendah untuk mewakili prioritas tinggi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kesalahan kata maupun dalam presentasi dijelaskan pada malam hari ini, saya selaku kepala bidang kelompok ada dalam Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Namili. Nah, ini agak banyak kendala ya di awal ya. Mungkin karena masih kaget dengan sistem ini ya. Sampai chat WA-nya pun salah ruangan ya. Salah kamar ya. Oke, tidak apa-apa. Ini sekaligus sebenarnya ya untuk wawasan kita bersama lah, Nah, mungkin nanti ada saya kasih beri beberapa catatan di setiap kelompoknya nanti, atau secara keseluruhan untuk bisa memperbaiki nanti beberapa kelemahan. Nah, kita lanjutkanlah yang keempat, Dion Pratama dan kawan-kawan, apakah sudah hadir di sini? Hadir, Pak. Itu Doni Agus. Oke, Doni Agusman, Dion Pratama. Dion Pratamanya mana nih, Don? Ada Pak. Oke. Oh, di bawah ya. Oke. Nah, boleh dipersilakan saja langsung kepada Doni, boleh? Dan ini pula yang lapangan ini. Saya dapat informasi tentang semester. Yes. Bodoh aja sih yang tahu. Enggak apa aja apa dong? Enggak mau dong. Gimana caranya? Ini Muhammad Antoni Zulfikar nih luar biasa nih, slow banget nih orang ini. ada pinter Pak ya. Lama iya Don. Capek lah Don. Aduh. Pak tunggu Pak. Itu cuman kata-kata menghibur diri aja, menghibur hati, nggak usah dipercaya kali. Sabar Pak. Ya, santai. Udah tampil, Pak.
Tampil ya. Gimana cara nampilkan ini? Oh, ditampil ya, Pak? Ya, saya dari kelompok 4, Pak. Ingin membacakan presentasi tentang free service. Algoritma ini merupakan algoritma penjawaban paling sederhana yang digunakan dengan algoritma ini. Proses statistik dalam sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang terlibat yang akan dievaluasi. Diartikan proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada pada waktu yang maka pelayanan akan melalui proses yang menunggu sampai semua proses di depan selesai. Setiap proses yang berada dimasukkan ke dalam FCFS sesuai dengan waktu kedatangannya. Berikut adalah kelompok dari free service, yaitu waiting rata-rata seperti waktunya tuh lumayan lama. Terjadi yaitu proses menunggu lama untuk satu proses besar yang sedang dievakuasi oleh CPU. Algoritma ini menurut konsep yaitu proses yang dievakuasi oleh CPU tidak dapat diinput oleh proses yang lain. Ya, selanjutnya akan dijelaskan di pertama. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Doni. Yaitu contoh dari algoritma FCFS. Contohnya itu tiga buah proses yang datang bersamaan, yaitu proses P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time, rata-rata dan turnout time. Burst time ditambah waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma waiting time. Untuk P1 adalah 0 ms. P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 ms menunggu dari P1 dan P2 selesai. Lanjutnya ada gambar dari 0 P1 sama dengan 24 ditambah 27 dibagi 3. Dari jumlah waktu yang tadi kita jumlahkan sama dan dapat hasilnya dibagi 3. Hasilnya adalah 17 ms. Turnout time untuk P1 sebesar 24, sedangkan untuk P2 sebesar 27. Hitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 ms. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 27 ditambah 30. Hasil dari ketiga waktu tadi dibagikan dengan 3. Hasilnya adalah 27 ms. Ya, segitulah dari presentasi kami dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok Doni Pratama. Nah, ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Saya ingin bertanya deh nih. Saya bertanya ke siapa ya? Bolehlah ke antara dua lah, saya bisa menjelaskan. Pertama atau Dion Agusman. Nah, bagaimana
sebenarnya cara kerja utama dari first come first serve ini gimana algoritma ini di sistem operasi ini nanti, di penjaluran ini. Kan bisa jelaskan singkat aja, boleh? Nggak bisa diulang, Pak? Bagaimana cara kerja inti dari algoritma ini pada penjadalan proses ini seperti apa? Inti aja, singkat aja jawab. Caranya itu Dion Pak. pertama. Dion pertama. Baik Doni aja, Pak. Luang aja lah. Tinggal jelaskan contohnya deh ya. Kan ada contohnya tutorial. Cara kerjanya. Cara kerjanya itu proses tiba cukup gerak. Jelaskan aja lah. Ada bilang mati juga dia. Oh, dari satu ruangan ya. Tunggu bentar, Pak ya. Kok Ya. tiba kami ada pertanyaan, Pak? Iya, tadi bagus ini. Masalahnya saya sangat menarik dengan presentasi kawan dari Dion dan Doni ini. Sebentar, Pak ya, bukan, Pak. Lagi di apa? Itulah. Jadi di sini saya minta bantu kepada Tantaya untuk merekapitulasi nih kegiatan dari kita nih. Jadi siapa yang presentasi, nanti siapa yang bisa menjawab. Biar fair gitu nilainya kan. Iya, Pak. Oke, siapa nih? Doni, silakan menjelasin. P1 itu kan Pak 2 MS itu untuk dia naik ke P2 itu kan Pak jadi 27 itu ditambah 3 MS dia Pak. Nah, gini. Firstcom itu apa? Firstcom. Ya, kan ada firstcom first serve. Jadi apa sih firstcom ini? Apa sih first pro ini? First itu kan utama atau yang pertama kali gitu. Kira-kira singkat aja. Firstcom apa ya kira-kira ya? Algoritma yang sederhana yang mungkin tantangannya sebidang ya. Nah kan gimana cara jelaskannya Pak? Terserah. Gimana boleh. Masukkan ke dalam dengan waktu kedatangan tiba terlebih dahulu. Oke, nggak apa-apa lah. Apa ya, Pak? Proses yang paling utama Pak, yang proses yang paling awal yang paling sederhana yang paling awal digunakan gitu Pak, proses yang paling awal. Oke, nggak apa-apa, nanti diketik aja lah, kalau nggak bisa dijelaskan, ditulis aja gitu. Oh, ditulis tuh dikirim ke mana nih Pak? Di SMS aja, SMS. SMS. Oke, nggak apa-apa, lewatkan aja, nanti ada sedikit, nanti di belakang, nanti akan saya kasih beberapa minta kesimpulan dari semua. Oke, iya, kita lanjut aja ya, kita lanjut ke Muhammad Rahim. Nah, Muhammad Rahim boleh nih, silakan langsung. Udah hadir orangnya di sini, Muhammad Rahim? Muhammad Rahim boleh masuk? Oh, ini udah, oke. Silakan diaktifkan ininya, Muhammad Rahim, mikrofonnya. Oke, Pak. Nah, sip. Silakan, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 5, terdiri dari saya sendiri Pak, kelompoknya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu algoritma penjadwalan first-come, first-serve. Baik.
Udah muncul ya Pak ya? Ya, sudah muncul. Silakan mulai aja. Algoritma penjadwalan first come and first serve yaitu yang pertama datang, pertama dilayani, tidak peduli apakah burst time-nya, burst time yaitu lama waktu proses, panjang atau pendek, sebuah proses yang sedang dikerjakan akan diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses lainnya akan dilayani. Penjadwalan first come first serve bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Kelemahan dan kelebihan dari first come first serve yang untuk kelemahannya yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Selanjutnya terjadinya conveyor effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi. Contoh dari conveyor effect ini yaitu misalnya di launcher jobs atau P1-nya yaitu di nilainya 100 dan di P2 di sortir job di P2 nilainya 10, di P3 10 juga dan di P4 10, maka di sini akan terjadi conveyor effect karena P2, P3 dan P4 akan menunggu proses dari P1. Baik, untuk selanjutnya kelebihannya yaitu dalam kriteria efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. Algoritmanya cukup sederhana. Contoh aplikasi penerapan teknik penjadwalan FIFO-nya ketika mencetak dokumen, foto dan lain-lain yang ditekan atau diperintahkan mencetak pertama, maka itulah yang akan dikerjakan atau dilaksanakan duluan, yang lain mengantri di dalam list. Ketika membuka suatu jendela aplikasi, yang pertama dibuka, maka aplikasi itu akan muncul duluan. Contoh kasusnya mungkin jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 2. Untuk lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, dan 3. Untuk pertanyaan, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Kapan selesai eksekusinya? Yang selanjutnya hitung turnaround time atau TA-nya. Dan yang terakhir, cara menghitung berapa rata-rata turnaround-nya. Di sini ada rumus untuk turnaround ini dirumuskan dengan waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Contoh di sini waktu tunggunya misalnya 0 ditambah dengan lama eksekusi. Lama eksekusi 5, berarti di sini terdapat nilai TA-nya 5. Begitu juga dengan di bawahnya. Waktu tunggu dengan nilai 5 ditambah dengan lama eksekusi 2. Jadi dapatlah nilai 7. Sampai ke bawah dengan jumlah TA sigma TA-nya 70, sehingga kita mendapatkan rata-rata TA 14, yaitu 70 dibagi 5, sehingga mendapatkan rata-rata 14. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada kekurangan, mohon arahan dari Bapak Mitra. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih Muhammad Rahim terkait penjelasan first come first serve-nya. Jadi saya bertanya sedikit boleh ya? Apa sih bedanya FCFS dengan FIFO itu apa? Halo, halo. Suaranya mati, Pak. Halo. Saya ulangi. Apa sih apa perbedaannya antara first come first serve dengan FIFO? First in first out. Apa bedanya? Bentar, Pak. Suaranya mati, Pak. Presentingnya di stop aja. Suara Bapak. Oke. Presentingnya di stop aja. Halo, yang lain ada yang mendengar suara saya enggak? Atau jangan-jangan saya yang jelek? Rahim dengar suara saya, Rahim? Oke, kalau nggak dengar nggak apa-apa lah. Nggak apa. Kita lanjut aja nih ke halo Rahim, udah bisa dengar suara saya? Oke, nggak apa-apa. Kayaknya masih belum dengar sih, Pak. Iya, kayaknya Tony ya. Oke, minta di stop presentingnya maksudnya gitu kalau apa. Oke, lanjut aja ke ini, ke next ke Ahmad Thorik CS. Ahmad Thorik CS, sudah ada yang Ahmad Thorik CS. Oke, ada orangnya? Ada, Pak. Oke, ada. Nah, Dimas Kurniawan ada orangnya? Dimas. Ada, Pak. Dimas. Oke, Dimas. Pilihan Syahri. Pilihan Syahril, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, ketiga aja ya. Oke, lanjut. Boleh dimulai. Pak. Pak. Ya. Kami ada penambahan 1 anggota, Pak. Kemarin tidak sempat ngimpunnya, Pak. Oke, siapa namanya? Bima Wardana, Pak. Bima Wardana. NIM-nya berapa Bima nih? Bima ada orangnya Bima? Aduh, Bima. Ada, Pak. Mana. Bima boleh bersuara. Bima boleh bersuara, Bima? Aduh. Bim. Bima. Oh, ada ya, Bima Wardana di sini ada ya. Ini Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, oke, silakan dimulai. Ahmad Thorik Al-Fazri CS, silakan. Kau aja. Baca, Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Itu multi level feedback WW. Konsep sistem operasi multi level feedback WW, rumusan masalah. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi level WW. Bedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses karena ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya, biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu CPU akan terutilisasi dengan dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga makin besar. Latar belakang pada zaman sekarang di mana perkembangan teknologi telah semakin pesat. Banyak bermunculan komputer dengan berbagai spesifikasi dan berbagai macam sistem operasi yang berfungsi sebagai jembatan antara user dan komputer. Namun sangat disayangkan tidak user yang mengerti bagaimana cara kerja sistem operasi ataupun manajemen proses pada sistem operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Filian Syahril. Baiklah, untuk slide kedua, yaitu algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain 1. Jumlah antrian, 2. Algoritma penjadwalan tiap antrian, 3. Kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, 4. Kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, 5. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Multi-level feedback QW adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level QW. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback QW dengan multi-level QW biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut yang akan dilanjutkan oleh Dimas Kurniawan. Pada Dimas dipersilahkan. Pada Dimas dipersilakan. Baiklah. Cek.
akan dilanjutkan oleh Bima Wardana. Ya, Pada baik, di Bima sini. Wardana, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh. Contoh yang pertama yaitu semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 atau Q kuantum sama dengan 8 ms. Yang kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 atau kuantum 16 ms. Yang ketiga, Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Dan yang terakhir, Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antara QE. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum. Namun dalam prakteknya, penerapan algoritma multilevel feedback QE akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu pertama, jumlah antrian, yang kedua, algoritma internal tiap QE, yang ketiga, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, yang kelima, antrian yang akan dimasukkan tiap proses yang baru datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Kurniawan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Example. Terdapat 3 antrian Q1 sama dengan 10 ms, FCFS Q2 sama dengan 40 ms, FCFS Q3 sama dengan FCFS proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan lagi Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem pada zaman sekarang. Ini algoritma multi-level feedback QW adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah? Sampai akhir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Dia tadi dikatakan banyak diterapkan ya sekarang ya. Dia terutama diterapkan di mana tuh? Atau di apa ya? Banyak diterapkan seperti apabila kita mengantri di apa, Pak? Di bank. Terus di Kalau di bank gimana? Itu kalau di bank gimana tuh modelnya? apa, Pak? Kalau misalnya contohnya di bank itu seperti apa? Sebelum kita pas kita datang, pasti kita akan mengambil nomor antriannya, Pak. Oke. Nanti apabila udah waktunya mengambil antrian kita, akan muncul kita tahu kayak mana keluar nomor antrian kita itu, Pak. Ya gimana ya, Pak? Gimana? Tunggu, Pak. Bantu lah, geng. Bisa dilanjutkan oleh Bima Wardana. Ya, lanjutkan. Tungguan. Yang di bank tadi, saya tertarik yang di bank tadi. Ya oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Di email aja lah. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Pakai JNE masih bisa, JNT juga boleh. Mana-mana. Oh, ya, Pak. Makasih ya, Pak. Itu perwakilan aja, Pak. Apanya? Yang ngasih jawabannya, Pak. Oh iya, nanti gampang. Baik, Pak. Bisa JNE bisa.
Oke, Zulhendra dan kawan-kawan. Zulhendra hadir. Zulhendra, ada orangnya. Muhammad Nafal Jusman. Hadir, Pak. Hadir, oke, Muhammad masuk. Terus Filian Syahri. Oh, ini yang, oh sorry salah sebut. Nafal Mufti Adli. Hadir, Pak. Hadir ya. Fadlah Andria. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ini Zuhendra kok malah live ini nih. Kemudian Yulister Lase. Hadir, Pak. Oke, hadir. Nah, silakan Zulhendra CS atau Muhammad atau siapa yang bisa mempresentasikan, silakan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama, slide pertama yang akan dibacakan oleh saudara Naufal. Kepada Naufal dipersilakan. FCFS atau first come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang sederhana yang digunakan CPU. Dengan algoritma ini, state proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam queue atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan kedatangannya proses yang dimulai terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Jadi proses ini akan mengeksekusi datang terlebih dahulu. Akan mengeksekusi proses yang datang terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julius. Dalam metode algoritma ini misalnya dalam penyelesaiannya contoh ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan yaitu pada 0 milisecond. Misalnya P1 memiliki burst time 24 milisecond, P2 memiliki burst time 3 milisecond, dan P3 memiliki burst time 3 milisecond. Nah, waiting time rata-rata dan burst time atau waiting time-nya dari ketiga proses tersebut, maka pertama-tama untuk mengetahui waiting time, P1 adalah 0 milisecond, P1 otomatis tidak perlu menunggu, sedangkan P2 adalah sebesar 24 milisecond, berarti harus menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 milisecond, menunggu P1 dan P2 selesai. Sebentar, Pak.
Ya, dapat dilihat di layar, misalnya dalam gancar kedatangan proses. Misalnya dalam P1 dimulai dari 0 milisecond dan P2 24 milisecond dan P3 27 milisecond. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adriansah untuk lanjutan contoh berikut. Ya, saya akan melanjutkan contoh yang disampaikan oleh Julius. Urutan kedatangan adalah tunggu bentar Pak, presentasi ya Pak. Ya, baik. Nah, slide-nya ditampilkan. Iya Pak. Ya, urutan kedatangan adalah P1, P2, dan P3. Gancar untuk urutan ini adalah waiting time rata-ratanya adalah sebesar 0 tambah 24 ditambah 27 per 3 sama dengan 17 milisecond. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 milisecond, sedangkan untuk P2 sebesar 27 milisecond. Atau dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 milisecond. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 tambah 27 tambah 30 per 3 sama dengan 27 milisecond. Dan untuk kelemahan dari algoritma ini dibacakan oleh rekan saya Mufti Adli. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari algoritma ini. Yang pertama yaitu kelemahannya adalah terdapat pada waiting time, yaitu rata-ratanya cukup lama. Dan yang kedua, terjadi convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses yang besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga merupakan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Misalkan proses dibalik sehingga urutan kedatangan adalah P3, P2, P1. Waiting time adalah P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 0. Jadi, average waiting time-nya yaitu buka kurung 6 ditambah 3 ditambah 0 tutup kurung dibagi 3 sama dengan 3. Berikut adalah contohnya, yang mana proses nomor 3 paling depan, karena mendapatkan kecepatan yang pertama. Oke. Baik Pak, siapa? Ada lagi?
Ya, demikian sedikit presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih. Oke, sama. Ini tadi siapa yang bicara nih barusan nih? Ase apa? Oke, tadi yang barusan Lasso ya, Lasso ya? Ya, Pak. Yulis, oke. Burst time itu apa? Burst time tuh. Tadi ada P1 burst time-nya 6, 24. Itu burst time itu apa? Kan yang bisa jelaskan saya kelompok ini? Burst time itu apa sih? Mohon izin Pak, Boleh, untuk burst time itu seperti hasil dari proses sudah selesai Pak, yaitu waktunya Pak. Itu selesai ya? Coba. Jadi coba dicek lagi apakah burst time itu definisinya. Nah, selanjutnya terakhir nih, yaitu oleh siapa nih? Arif Caniago. Pada Arif Caniago, silakan. Arif ada nih orangnya? Arif Caniago, silakan. Mic-nya belum diaktifin tuh kayaknya. Oke, Pak. Oke, ya sudah terdengar. Silakan Arif. Bentar, Pak. Tentang priority scheduling. Sudah, Pak, masuk? Loading kali ya? Di sini belum. Oh, udah masuk, Pak? Mohon maaf. Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma priority schedule yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Arif Caniago. Baiklah, algoritma priority schedule. Priority schedule merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki tinggi memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain. Pertama itu time limit atau disebut juga waktu proses. Yang kedua memory requirement atau memori yang dibutuhkan. Yang ketiga access file yang dibuka. Yang keempat perbandingan antara burst MK atau CPU burst. Yang keempat tingkat kepentingan proses. Priority schedule juga dapat dijalankan secara preventif atau non-preventif. Preventif jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Non-preventif yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan QE. Kelemahan dari prioritas scheduling ini adalah adanya starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah engines, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QE secara bertahap. Nah,
Inilah berikut contoh analisis algoritma priority scheduling. Di sini ada tabel yang dimana ada proses, duration, priority, sama arrival time. Prosesnya ada P1 sampai P4, durasinya P1 6, P2 8, P3 7, P4 3. Di sini kita akan memprioritaskan yang pertama kita jalankan itu P2. Karena prioritasnya satu yang pertama kan, dengan durasinya 8. Yang kedua kita masuk ke P4. Kenapa P4? Karena durasi yang prioritas yang harus diprioritaskan itu yang kedua, yang nomor 2 maksudnya. Yang ke prioritas yang nomor 3 itu ada di P3, yang terakhir ada di P1. Nah, di sini penjelasan sudah jelaskan pada gambar di atas bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu, yang ini P2 dengan prioritas tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Dari P2 ini ada dari angka 0 sampai angka 8, terus masuk ke prioritas proses keempat dengan durasinya 3. Jadi 8 ke 3 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi P4 tuh durasinya ada 3 milisecond. Jadi hasilnya 11. Kemudian ditambah dengan P3 itu ada durasinya 7. Nah, 7 ini kita tambahkan juga dari 11 ditambah 7 dapat P3 18. Begitu juga P1. P1 ada 6. Berarti ditambahkan aja 18 tambah 6 hasilnya 24. Nah, jadi jumlah dari sekian itu, the average waiting time atau waktu rata-ratanya itu jumlah antara yang P2, P4, P3, dan P1 itu kita jumlahkan, kemudian dibagi 4 hasilnya 9,25. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Ini terakhir ya kelompok terakhir si Pak Arif Caniago ya. Iya. Suara saya bisa didengar ya? Tuh. Oke, bisa didengar. Mungkin bisa presentingnya di stop dulu, Arif. Iya Pak. Oke. Oke. Jadi perlu teman-teman semua ketahui, ini yang masih ada 14 orang lagi nih. Jadi esensi daripada saya mengajak kawan-kawan memaksa sebenarnya untuk melakukan video conference presentasi ini untuk selain kita coba memang tetap melaksanakan kegiatan ini, ya walaupun isunya kan sekarang nilai harga kota lagi mahal nih. Harga kota tetap, tapi daya beli kita mulai menurun gitu ya. Nah, namun sengaja saya paksakan karena ini saya anggap ini cuma sekali dalam beberapa bulan ini gitu ya. Tuh. Kemudian juga nanti segala pertanyaan-pertanyaannya akan saya layangkan lewat grup juga, classroom, untuk beberapa pertanyaan secara umum aja gitu. Mungkin saya akan minta kesimpulannya aja nanti. Tapi saya formatnya belum saya tentukan. Kalau saya anggap ini emang hal baru bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Untuk mengajar via online ini saya pun rasa nggak maksimal. Namun saat teman-teman ada girohnya ya, semangatnya minimal hadir di sini di grup di classroom dan aktif di grup, terutama praktikum. Sana saya menekan praktikum tuh, makanya mungkin ada yang terkesan Bang Tantaya agak pressure-nya agak tinggi. Itu memang permintaan dari saya untuk Tantaya bisa mempre kawan-kawan lebih tinggi. Karena untuk teori agak saya lemahkan sedikit. Nah, jadi mohon dimengerti hal-hal seperti ini. Sekian saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan singkat? Boleh. Apapun masalahnya silakan ditanyakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Siap, tidak ada, Pak. Pada mute semua. Tidak ada ya. Ini boleh diaktifkan aja. Enggak. Nah, makanya nih nanti kita bisa pertanyaan atau apa selalu bisa di grup WA, bisa kita link.
Oke, sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah jam malam, yang belum terawih silakan lanjutkan terawihnya lagi. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.